Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan kali ini saya akan diskusi dan menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi strategi. Pertemuan ini merupakan pertemuan pembahasan materi paling akhir ya. Selanjutnya kita akan melakukan perjumpaan lagi pada satu pertemuan di minggu depan dalam rangka untuk membahas review semua materi 9 sampai 14. Selamat menyaksikan. Rekan-rekan semua, tujuan daripada kegiatan evaluasi strategi itu ada 3 hal yang cukup mendasar. Yang pertama, adanya perubahan kondisi, kemudian situasi pasar, perekonomian dan teknologi, serta munculnya pesaing baru. Itu perlu dilakukan satu evaluasi strategi. Seperti pada saat Indonesia mengalami adanya tragedi pandemi COVID-19, semuanya akan dilakukan evaluasi strategi untuk mengetahui perkembangan atau tindakan terhadap hal-hal yang diperlukan. Kemudian yang kedua, semakin rumit dan kompleksnya aktivitas perusahaan. Bagi perusahaan-perusahaan yang atau terdampak oleh kejadian adanya COVID, maka mereka mau tidak mau merubah cara pandangnya terhadap kondisi perubahan yang begitu drastis yang terjadi, yang tadinya tidak perlu teknologi informatika. Setelah adanya perintah dari negara bahwa bekerja dan belajar melalui rumah, ya, di rumah. Artinya membutuhkan satu alat pengganti penyampaiannya. Kemudian yang ketiga, sebagai alat untuk mengetahui aktivitas dan kinerja para bawahannya. Jadi dengan adanya evaluasi strategi tadi, pucuk pimpinan akan mengetahui aktivitas dan kinerja dari bawahannya. Karena kalau kita tidak ada evaluasi, maka pimpinan tidak mengetahui aktivitas dan kinerja dari bawahannya. Apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Jadi perlu adanya evaluasi strategi. Keuntungan evaluasi strategi. Jadi kalau kita melihat dari sisi evaluasi strategi tadi, akan memperoleh minimal 3 keuntungan. Yang pertama, mengetahui kebenaran arah program kerja, sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan. Yang kedua, memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif
dan efisien. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi sejauh mana program atau proyek memiliki atau dampak yang diinginkan. Jadi itu beberapa keuntungan dengan adanya evaluasi strategi. Rekan-rekan semua, kegiatan evaluasi itu ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, pencapaian penjualan. Jadi perusahaan mempunyai target penjualan, maka perlu dilakukan kegiatan evaluasi. Tanpa kegiatan evaluasi itu, pimpinan tidak akan memperoleh informasi tentang pencapaian penjualan. Apakah penjualan produk yang diharapkan sudah ditentukan, maka perlu adanya satu report. Report itu dari hasil evaluasi tersebut. Kemudian yang kedua tentang margin laba. Jadi margin laba yang sudah ditentukan sebelumnya, apakah sudah terpenuhi atau belum. Apabila sudah, maka bisa ditingkatkan. Tetapi apabila margin laba itu belum tercapai, maka perlu ada peningkatan strategi. Kegiatan apa yang perlu diperbaiki atau dikoreksi. Kemudian yang ketiga, pangsa pasar. Dengan adanya evaluasi tadi, maka kita akan melihat besarnya pangsa pasar terhadap produk yang kita jual. Sehingga diketahui bahwa kalau pangsa pasarnya itu rendah, ya mungkin akan bergeser ke tempat lain, ya kan? Kemudian yang keempat, tingkat profitabilitas perusahaan. Jadi dari sisi keuntungan atau profitabilitas, dengan adanya kegiatan evaluasi, pimpinan mengetahui adanya perubahan-perubahan atau tetap stagnan dari profitabilitas perusahaan yang ada. Kemudian yang kelima, likuiditas perusahaan. Dengan adanya kegiatan evaluasi tadi, pimpinan mengetahui likuiditas perusahaan. Jadi perusahaan tadi apabila dilakukan satu penjualan perusahaan, apakah liquid enggak gitu loh. Nah, artinya cepat laku atau tidak. Kemudian masalah solvabilitas perusahaan. Dengan adanya kegiatan evaluasi tadi, pimpinan perusahaan juga mengetahui solvabilitas perusahaan. Rekan-rekan semua, sekarang saya akan coba menjelaskan apa yang dimaksud kriteria Rumel. Jadi di dalam satu evaluasi kinerja perusahaan atau evaluasi terhadap strategi, maka ada seorang ahli yang namanya Rumel. Dia menyiapkan kriteria sehingga disebut kriteria Rumel. Jadi kriteria Rumel itu ada 4 kegiatan, di mana kegiatan tersebut adalah yang pertama konsistensi. Konsistensi ini mempunyai minimal pokok bahasan ada 1, contohnya
masalah manajerial. Jadi apa yang dimaksud masalah manajerial yaitu bagaimana tentang kegiatan sumber daya manusia dan strategi yang dilaksanakan, apakah konsisten atau tidak. Kemudian masalah keberhasilan antar unit. Keberhasilan antar unit tadi dapat menimbulkan kesenjangan. Jadi bila manajemen tidak mengatur ini akan timbul kegiatan atau gesekan-gesekan yang tidak diharapkan. Begitu pula adanya isu kebijaksanaan yang terus diangkat. Itu dari sisi konsistensi. Kemudian yang kedua kegiatannya adalah kesesuaian. Kesesuaian ini merupakan pokok bahasan terhadap lingkungan eksternal. Di mana di lingkungan eksternal tadi ada dua hal isu yang dibahas, masalah tren publik dan masalah tren individu. Jadi kalau tren publik ini yang terjadi saat ini dengan adanya perkembangan yang lebih baik tentang masalah kesembuhan daripada COVID-19 ini menuju ke hal yang lebih baik, sehingga pemerintah maupun perusahaan-perusahaan lain dapat berupaya untuk meningkatkan kinerja mereka. Kemudian masalah tren individu. Tren individu, contohnya di sini tren individu ini dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan masif itu akan mempengaruhi banyak penduduk yang ada di satu negara. Contohnya pengaruh dari ini aplikasi TikTok. Nah, ini begitu gencar sehingga saat ini orang itu kayak dimabuk dengan adanya kegiatan TikTok ini berpengaruh besar sekali. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah kelayakan. Di dalam kegiatan kelayakan itu pokok bahasan yang diambil adalah masalah sumber daya fisik, kemudian sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Di sini yang dapat kita ambil masalah bagaimana caranya memiliki kemampuan. Jadi seseorang itu untuk dapat tampil layak itu bagaimana cara memiliki kemampuan individu, ya kan? Baik itu individu maupun akan berdampak kepada perusahaan. Kemudian masalah kompetensi. Kompetensi yaitu adanya keahlian atau kemampuan orang dalam satu skop tertentu, kegiatan tertentu. Kemudian masalah keterampilan. Keterampilan di sini artinya dia mempunyai keahlian di bidang tertentu juga. Kemudian masalah bakat yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi. Jadi untuk menempatkan orang itu perlu dilihat dari satu sumber daya fisiknya, sumber daya manusianya, dan sumber daya keuangan. Jadi alangkah baiknya suatu strategi itu kalau diisi dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tepat.
Kemudian kegiatan yang keempat atau yang terakhir yaitu keunggulan. Keunggulan ini pokok bahasan yang diambil masalah sumber daya, keterampilan, atau posisi. Jadi artinya di sini ini yang diperlukan adalah menempatkan orang sesuai dengan keterampilannya, ya kan? Jadi kalau ada orang mempunyai keterampilan di bidang manajemen, dia ditaruhnya di bagian teknik, ya tidak pas. Maka dia ditaruhnya di bagian staffing. Seorang engineering akan tepat kalau dia ditempatkan di bidang engineering yang sesuai. Begitu rekan-rekan tentang masalah kriteria Rumel. Kriteria Rumel. Rekan-rekan semua, bahwa yang namanya evaluasi strategi itu merupakan satu hal yang semakin sulit dilakukan. Alasannya adalah adanya peningkatan dramatis kompleksitas lingkungan. Jadi pada saat ini lingkungan eksternal itu berkembang dengan cepat dan mengarah ke hal yang perubahan yang sangat kompleks ya. Kemudian meningkatnya kesulitan dalam memprediksi masa depan dengan akurat. Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, orang semakin sulit untuk memprediksi masa depan itu seperti apa. Karena arahnya orang membangun satu benua baru yang disebut dunia maya. Dunia maya. Di mana dunia maya itu adalah dunia ciptaan manusia yang sifatnya maya. Yang sifatnya maya. Tetapi dapat ditarik menjadi realita kehidupan, yaitu kehidupan ekonomi. Kehidupan transaksional itu terjadi di dunia maya, tetapi berimbas kepada efek ekonomi. Kemudian meningkatnya kesulitan dalam memprediksi masa depan yang tadi akan menimbulkan meningkatnya jumlah variabel. Jadi pasti dengan adanya penambahan dunia maya saja, itu muncul variabel baru yang ada di hadapan kehidupan manusia. Kemudian tingkat keusangan yang cepat bahkan dari rencana terbaik. Jadi pada saat ini orang yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi maka akan tertinggal. Meningkatnya jumlah peristiwa domestik dan dunia yang mempengaruhi organisasi. Jadi kalau kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi pada akhir hari ini antara Rusia dan Ukraina, maka mempunyai dampak yang sangat luas di seluruh dunia, yaitu Amerika dan NATO sudah sangat terpengaruh dengan adanya perang tersebut. Kemudian menurunnya rentang waktu
di mana perencanaan dapat dilakukan dengan berbagai tingkat kepastian. Jadi saat ini dapat dilakukan simulasi sehingga rentang waktu itu bisa diturunkan. Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan. Jadi kalau kita melihat proses daripada evaluasi strategi, maka dapat dijelaskan bahwa evaluasi strategi itu diperlukan untuk semua ukuran dan jenis organisasi. Apapun bentuknya, apakah itu perusahaan kecil maupun besar, maka evaluasi strategi itu diperlukan. Kemudian, kegiatan evaluasi strategi harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini akan memperlihatkan adanya satu kesinambungan perubahan terhadap adanya proses evaluasi strategi. Kemudian bukan di akhir menunggu hingga akhir tahun untuk jangka waktu tertentu atau setelah masalah terjadi. Jadi proses evaluasi strategi itu pada umumnya dilakukan pada masa akhir ya suatu kegiatan, tetapi yang benar tidak seperti itu. Evaluasi strategi itu bisa dilaksanakan secara periodik dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan. Jadi rekan-rekan semua, ada namanya matrik penilaian evaluasi. Matrik penilaian evaluasi strategi ini ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Yang pertama adalah perubahan lingkungan internal. Itu perlu dicermati. Kemudian perubahan lingkungan eksternal itu juga perlu dicermati. Kemudian adanya kepuasan pelanggan. Jadi ada 3 hal yang perlu dibuat di dalam matriks penilaian evaluasi strategi, yaitu perubahan lingkungan internal, perubahan lingkungan eksternal, kepuasan pelanggan. Kemudian tindakan yang harus dilakukan. Sebagai contoh, perubahan lingkungan internal itu kalau tidak terjadi atau kita sebut dengan no. Kemudian perubahan lingkungan eksternal bila tidak terjadi kita sebut no. Kemudian kepuasan pelanggan juga tidak ada terjadi permasalahan, kita sebut no. Sehingga tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan tindakan korektif. Jadi apabila perubahan lingkungan internal tidak ada, perubahan lingkungan eksternal tidak ada, pelanggan tidak puas, ini perlu dilakukan tindakan korektif atau perbaikan. Ada masalah apa nih? Gitu. Sementara satu hal yang berbeda yaitu pada saat
perubahan lingkungan internalnya ada terjadi, yaitu yes. Perubahan lingkungan eksternal juga terjadi, pelanggannya juga puas, maka perlu dilakukan tindakan yang selanjutnya yang sudah direncanakan. Jadi apabila ada dampaknya yang positif, maka tindakan tersebut dapat dilanjutkan. Rekan-rekan semua, masalah evaluasi strategi itu dapat dilihat pada bagan yang ada pada monitor. Jadi kita lihat langkah pertama, kita perlu melihat matriks internal, ya. Kemudian juga lihat juga masalah matriks eksternal. Jadi pada dua matriks ini muncul pertanyaan, apakah terjadi perbedaan? Apakah terjadi perbedaan? Apakah matriks internalnya mengalami fluktuasi yang meningkat atau menurun? Kemudian begitu pula di data yang dari matriks eksternal, ada perubahan atau tidak. Jadi dari perbandingan matriks internal dan eksternal tadi, bila terjadi perubahan yang mengarah ke positif, maka langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan. Kalau dia langkah yang terjadi adalah mengarah ke negatif, ya, melakukan perbaikan. Tetapi bila jawabannya itu mengarah ke arah positif, itu ukur kinerja perusahaan, ya. Ukur kinerja perusahaan, kemudian timbul pertanyaan lagi, apakah terjadi perbedaan? Kalau jawabnya ya, maka lakukan perbaikan. Kalau jawabannya lanjutkan. Sehingga baik jawaban yes atau no tadi mengarah kepada langkah berikutnya. Kalau mengalami kondisi yang tidak diinginkan, dilakukan perubahan, tetapi kalau melakukan kondisi yang diharapkan, itu bisa dilanjutkan. Begitulah rekan-rekan masalah evaluasi strategi. Kita lanjutkan lagi. Kemudian bagaimana mengukur kinerja organisasi? Mengukur kinerja organisasi itu yang pertama, bandingkan kinerja perusahaan selama periode waktu yang berbeda. Contohnya tahun saat ini, ya 2022 dibandingkan kinerja perusahaan tahun 2021. Nah, kemudian itu dilakukan perbandingan, terjadi perbedaan atau tidak. Kalau perbedaannya positif, artinya itu memang yang diharapkan. Tetapi kalau perbandingannya itu mengarah minus, ya, negatif, ya itu perlu perbaikan. Kemudian yang kedua, bandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing. Setelah membandingkan kinerja sendiri tahun ini dengan tahun lalu atau tahun sebelumnya, maka yang kedua adalah membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja pesaing. Tentunya pesaingnya itu adalah dengan produk yang sama, ya. Jangan membandingkan dengan produk yang berbeda. Kemudian
Yang ketiga, bandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Jadi kalau kita setelah yang terakhir ini, yang ketiga, membandingkan perusahaan kita dengan rata-rata industri. Tentunya industri yang sama ya, umpamanya industri jasa, industri produk barang, nah itu dicari yang sesuai, yang sepadan. Itu adalah bagaimana kita mengukur kinerja organisasi. Kita lanjutkan. Rekan-rekan semua, kita sekarang memasuki evaluasi strategi perusahaan. Di dalam evaluasi strategi perusahaan, kita perlu membuat sebuah matrik ya, di mana matrik ini terdiri dari 5 kolom. Yang kolom pertama adalah faktor, kolom kedua kondisi saat ini, kemudian kolom ketiga adalah hasil yang diharapkan, kemudian kolom keempat perbedaan, dan kolom kelima adalah tindakan. Dari faktor kolom pertama itu ada beberapa hal yang perlu diungkapkan, yaitu pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan, kemudian laba perusahaan, kemudian ROI perusahaan, yang kemudian pendapatan kantor cabang 1, laba kantor cabang 1, ROI kantor cabang 1. Begitu pula selanjutnya. Nah, kalau ada kantor cabang kedua, silakan diisi dengan cara yang sama. Itu adalah gambaran tentang evaluasi strategi perusahaan. Baik, rekan-rekan semua, mudah-mudahan pertemuan ini, diskusi ini bermanfaat. Selamat belajar.